Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait tugas perancangan alat dengan mata kuliah P3U dengan judul Perancangan Fuel Jet Backhouse Filter dengan Integrate Gas Cooling System untuk pengendalian emisi partikulat pada kiln industri semen. Dengan anggota Akmal Nur Rahman, Tri Daralova Siregar, Ingrid Dwinandan Ruru, dan Zeni Livia Hasugian. Kemudian di sini kita akan deskripsi sumber emisi dan data lapangan, di mana untuk tugas perancangan alat kali ini, industri yang akan menjadi studi kasusnya adalah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Plant Cilacap, di mana unit kajiannya adalah kiln raw mill dengan sumber emisi cerobong kiln raw mill. Di mana di sini karakteristik emisinya yaitu jenis sumbernya tidak bergerak, operasinya kontinu, temperatur gas tinggi, debit gas besar bentuk emisi, gas dan partikulat. Kemudian jenis polutan yang dihasilkan dari industri ini yaitu ada PM10 hasil dari debu proses semen, PM2,5 hasil pembakaran, SO2 sulfur bahan bakar, NOx pembakaran suhu tinggi, CO pembakaran tidak sempurna, CO2 produk pembakaran, VOC bahan bakar alternatif. Di mana untuk perancangan alat yang kami rancang ini fokus pengendaliannya itu particulate matter atau PM. Selanjutnya adalah estimasi beban emisi. Dengan data perhitungannya, produksi klinker itu sebesar 5.000 ton per hari, faktor emisinya 0,24 kg partikulat meter per ton klinker, efisiensi alat sebesar 99%, sehingga hasil beban emisi sebelum pengendalian itu sebesar 1.200 kg partikulat meter per hari. Selanjutnya adalah analisis dampak pencemaran jika tidak dikendalikan. Dampak pada kesehatan itu dapat berupa ISPA, asma, bronkitis, penurunan fungsi paru-paru, serta risiko kanker paru-paru. Sedangkan untuk dampak lingkungan itu dapat berupa penurunan kualitas udara, kerusakan vegetasi, deposisi debu pada tanah dan air, dan gangguan ekosistem. Selanjutnya adalah analisis kepatuhan terhadap regulasi. Baku mutu industri semen itu sebesar 60 mg per nanometer kubik, dengan kondisi sebelum pengendalian itu sebesar 312,5 mg per nanometer kubik, yang artinya melebihi baku mutu sekitar 5,2 kali. Jadi, kesimpulannya diperlukan sistem pengendalian emisi yang efektif. Sehingga dilakukan pemilihan alat pengendali di mana alat yang kami pilih itu bernama Pulse Jet Backhouse Filter. Dengan efisiensinya yang sangat tinggi, lebih besar dari 99%, yang efektif menangkap partikulat matter halus, cocok untuk industri semen, mampu menangani debit gas besar, serta memenuhi baku mutu emisi. Dengan justifikasi Integrated Gas Cooling System. Permasalahannya itu berupa gas buang kiln yang memiliki temperatur tinggi, sehingga solusinya adalah mengadakan gas cooling system yang digunakan untuk menurunkan temperatur gas, melindungi media filter, memperpanjang umur filter, serta menjaga efisiensi penyaringan. Selanjutnya di sini kami menampilkan tahapan perancangan backhouse filter mulai dari identifikasi sumber emisi hingga evaluasi hasil pengendalian. Sumber emisi berasal dari proses produksi klinker yang sebesar 500 ton per hari dengan polutan utama berupa partikulat atau PM berdasarkan faktor emisi yang digunakan sebesar 0,24 kg PM per ton klinker. Maka beban emisi sebelum dilakukan pengendalian dihitung menggunakan persamaan E sama dengan A dikali EF. Dari perhitungan tersebut diperoleh beban emisi partikulat sebesar pengendalian sebesar 1.200 kg PM per hari. Selanjutnya dilakukan pengendalian menggunakan backhouse filter dengan efisiensi sebesar 99%. Emisi setelah pengendalian dihitung dengan mengalihkan emisi awal dengan 1 dikurangi efisiensi alat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa emisi partikulat yang masih terlepas ke lingkungan hanya sebesar 12 kg PM per hari. Dengan demikian, backhouse filter mampu menangkap partikulat sebesar 1.000
188 kg PM per hari, dengan efisiensi pengendalian mencapai 99%. Hasil ini menunjukkan bahwa alat yang dirancang sangat efektif dalam mengurangi emisi partikulat yang dihasilkan dari proses produksi. Next. Nah, setelah diketahui jumlah emisi yang harus dikendalikan, tahap berikutnya adalah menentukan spesifikasi dan dimensi backhouse filter, di mana data dasar perancangan yang digunakan antara lain debit massa gas sebesar 33,33 kg per detik dengan densitas gas sebesar 0,75 kg per meter kubik, temperatur gas masuk sebesar 500 derajat Celcius, serta nilai air to cloud rasio sebesar 1,26 meter per menit. Langkah pertamanya yaitu menghitung debit volumetrik gas menggunakan perbandingan antara debit massa gas dengan densitas gas. Dari perhitungan tersebut, diperoleh debit gas sebesar 44,44 meter kubik per detik atau setara dengan 159.984 meter kubik per jam. Selanjutnya dilakukan perhitungan luas media filtrasi dengan membagi debit gas terhadap air to cloud rasio. Dari hasil perhitungan diperoleh luas filtrasi sebesar 2116,2 meter persegi. Nah, untuk memberikan faktor keamanan, luas tersebut ditambah 15% sehingga luas desain menjadi 2433,6 meter persegi. Berdasarkan luas desain tersebut, jumlah bag filter yang diperlukan adalah sekitar 993 bag untuk mempermudah proses fabrikasi dan operasi. Jadi, jumlah tersebut dibulatkan menjadi 1000 bag filter. Nah, kemudian 1000 bag filter ini dibagi ke dalam 10 kompartemen sehingga setiap kompartemen terdiri dari 100 bag filter. Dari hasil perancangan, diperoleh dimensi utama backhouse filter dengan diameter inlet sebesar 1800 mm, diameter outlet sebesar 1600 mm, dan tinggi keseluruhan alat sebesar 11.000 mm atau sekitar 11 meter. Nah, dengan spesifikasi tersebut, backhouse filter yang dirancang diharapkan mampu bekerja secara optimal dan mencapai efisiensi pengendalian partikulat sebesar 99% sehingga emisi yang dilepaskan ke lingkungan tetap memenuhi baku mutu yang ada. Next. Selanjutnya kita masuk ke gambar teknis dari alat pulse jet backhouse filter, di mana gambar dari pulse jet backhouse filter ini kami menggunakan aplikasi AutoCAD. Berikut merupakan tampilan 3D dari tampak samping, tampak depan, dan juga tampak belakang dari pulse jet backhouse filter. Next. Selanjutnya untuk tampak depan dan juga tampak samping, kami menggunakan asumsi bahwa tinggi dari pulse jet backhouse filter ini sebesar 11 meter, dengan panjang dari kiri ke kanan itu ada di angka 9,5 meter, dan juga dari belakang ke depan itu ada angka 5 meter, di mana skala yang kami gunakan itu skala 1:100 cm. Next. Berikut merupakan gambar dari potongan AA dan juga potongan BB dari alat pulse jet backhouse filter. Next. Berikut merupakan detail komponen utama dari alat pulse jet backhouse filter. Komponen utamanya itu ada air tank, ada blow pipe, ada kantong filter, ada inlet, ada outlet, ada pulse valve tambah air tank, ada baffle plate, ada hopper, dan juga rotary airlock valve. Next. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil, clean raw mill merupakan sumber utama emisi partikulat pada industri semen ini. Beban emisi sebelum pengendalian itu sebesar 1.200 kg PM per hari. Nah, pulse jet backhouse filter dengan gas cooling system dipilih dikarenakan sesuai dengan karakteristik emisi daripada si industri ini. Dan juga efisiensi pengendaliannya mencapai 99%.
dan konsentrasi emisi setelah pengendalian sebesar 3,13 mg per nanometer kubik dan memenuhi baku mutu, di mana baku mutunya adalah 60 mg per nanometer kubik. Kemudian rekomendasi yang bisa kami berikan, yang pertama adalah menerapkan sistem secara berkelanjutan, kemudian melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin. Yang ketiga, monitoring emisi cerobong secara berkala. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih bersih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.